Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alladzi an'amana ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu pengurus Masjid Jami'atul Ibadah, dari ketua sampai kepada imam tetap kita, takmir masjid kita yang senantiasa memakmurkan masjid kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu pengurus senantiasa sehat walafiat. Kemudian Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang pada malam hari ini melapangkan waktu dan melapangkan hati untuk mendengarkan kajian atau majelis ilmu. Sebab kalau kau mengaji gobo, hati haruslah lapang. Kalau hati tak lapang, duduk awak di muka ustaz, tak ada masuk kaji ke dalam. Dan sebab itu dipalapang hati dulu, supaya kaji kau bisa masuk. Mudah-mudahan Bapak Ibu dengan niat ikhlas untuk mencari menambah ilmu pada malam hari ini, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullal khatwati maghfirah, kecek Rasulullah. Setiap langkah kaki awak menuju majelis ilmu itu menggugurkan dosa. Jadi tadi Pak Ibu dari rumah niatnya sholat maghrib, sudah niat sholat maghrib bani dulu ado mandangan ceramah. Jadi dari rumah melangkah kaki itu gugur terus dosa sampai awak pulang ke rumah masing-masing. Hatta yarji'a ila buyutihim, sampai dia pulang ke rumahnya kembali. Nah, tiba di rumah baru selesai. Dipulang dari masjid ke rumah gugur dosa apa? Itu makanya juga kalau pulang supaya banyak dosa awak gugur gak mau putar sekali. Ya, supaya dosanya banyak tuh. Baik yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala, karena waktu kita singkat,
Kajian kita malam ini ko surat Al-Baqarah. Surat apa bu? Surat yang kedua. Surat pertama Al-Fatihah. Surat yang kedua Al-Baqarah. Surat yang ketiga Ali Imran. Yang keempat An-Nisa'u. Yang kelima Al-Ma'idah. Yang keenam lain tak kenal gitu. Baiklah yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Baqarah ayat 271. Ayat berapa? Karena apa ya? 271. Pulang dengan tuh, kok dicari boleh di rumah. Itu kajian kita malam ini kok, mudah-mudahan kita paham dan kita amalkan. Apa pesannya untuk kita? Termasuk Tuan Bo Bayo menyampaikan. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Sama. Sadaqat wa in tukhfuha wa in tukhfuha wa tu'tuhan fuqara fahuwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Lawa ajak kaimu membaca bersama ayatnya supaya lebih yakin bahwa sabana ayat kuado sampai itu kan. Beko kaimu cari di rumah lain, ya kan? Apa pesannya? Into bedus, kata Allah. In jika. Jadi itu dalam bahasa Arab jika artinya Pak. Ada Pak in sih Pak. Ada Pak in. Tidak tiba ya Pak. Ada dong. Itu artinya ji. Tuh makanya ketika Pak berjanji nak, dah besok Pak baralek yuk. Insyaallah. Jika Allah mengizinkan. Dan pakai in bu. Insyaallah. In artinya jika, sya'a itu berkehendak, Allahu Allah. Insyaallah jika Allah berkehendak. Itu dalam Bible janji itu jawab.
Bisa supaya wakbiya kamadu. Pokoknya baiklah kesudahan ke raya Sumbar hari Senin sama-sama. Insyaallah. Itu panutik janji waktu. Jangan dikecil pasti tiba semua. Anda lihat. Lalu insyaallah. Jika tubdu kata Allah, kalian lihatkan, perlihatkan, nampakkan, itu nampak. Jadi perlihatkan, dinampakkan. As-sadaqati, sedekah-sedekah kalian. Jika kita semua bu, ibu bersedekah, ibu carian kepada Allah. Fani'immahi, maka itu baik. Ya bu ya, kalau bersedekah itu baca di manfaat pak. Kok keja Allah mengecek perintah Allah. Jadi masyarakat kok manfaat nak masuluan dong. Orang mengecek kalau masyarakat kok bisa tangan suwo masyarakat tangan kita nak nampak. Itulah itu awak yang membuat itu mah. Nang kecek Allah manfaat kalau bersedekah tu enggak masuluan no. Nan salah pokok baraja manfaat masuluan enggak gitu ada. Manfaat masuluan salah. Ya Pak ya. Salah Pak. Nang kecek Allah manfaat. Hah? Abiko dah tunggu dulu anda selesai jalan. Kok Allah mengecek lampu gitu. Selesai Pak Abiko. Di apa dulu Pak? Disimpan apa Pak tu? Benar-benar dalam hati gue ditanyaan Pak. Menjalan tu. Itu Pak. Pak taat sama Allah lah. Iya Pak. Patuh sama Allah. Sedekah manfaat. Tapi Pak ganti dia untuk lewat manfaat. Wah, guna sedekah gua. Para lu tulis kecil Allah. Wa in tukhfuha, lanjutan ayat bu. Dan jika kalian sembunyikan, wa tutuhal fuqara, dan diberikan kepada orang-orang fakir. Jadi kalau mau disembunyikan sedekah itu Bapak Ibu ketika sedekahnya kepada orang fakir. Kalau ke kota infak harus manfaat. Bagus mode itu. Kedisiko baraja dari Allah. Kalau sedekah ke orang fakir itu makhluk hidup atau makhluk mati? Makhluk hidup. Pak, orang fakir miskin itu makhluk hidup, makhluk mati? Makhluk hidup. Kalau kota infak, benda mati, benda hidup? Benda mati. Tuan, benda mati itu benda hidup? Benda mati. Dengan elok supaya paham. Kalau tidak baca tidak paham. Bapak Allah mengecek kalau sedekah ke orang fakir, ani yang saya tidak perlu dia tahu. Asal ini makhluk hidup. Kalau makhluk hidup, itu bisa mengecek. Contoh, anggaplah orang fakir ini Pak. Ya Pak. Pak Ketua orang kayu. Jadi pas ke hari raya Pak, diupalian di Pak Ketua tu saluang cek, baju cek, peci cek. Pas ke hari raya.
Katiko malam takbiran ambo pakai baju jo sarung jo peci dan di balik di pak ketua pailah bo kama saji baso bo jo pak kecewa iman cap baju ya kecewa asa bo ya mo alhamdulillah ko baju jo sarung para pak ketua ambo nan babunyi ambo nan magi tahu. Coba kalau Pak Ketua magi tahu orang Bapak Ibu ambo pasadakah sarung jo baju jo peci ke Buya Abe, kira-kira bagus nak nilai beliau. Tapi kalau ambo nan babunyi orang nan bakir tadi nan babunyi nyoki tahu ke orang, bah kira-kira nilainya bagus tidak? Paham Pak? Gua nggak mengecek. Bu, kalau kata Mbak bisa nggak nyawa ngecek? Nggak bisa. Tapi kalau Mbak jalan, nampak no masyarakat. Mbak tulis nama barang. Abdullah 500.000, Tukino 500.000. Weh, aja nih weh lah hamba Allah, apa hamba Allah tu. Weh namu awak jale-jale, awak nambah sedekah. Kan banyak beku manfaatnya baik supaya dicari di orang-orang termotivasi. Coba kalau ndawak tulis, ada fitnah beku ke pengurus mazhabi. Patang sedekah mazhabi benar, saya tak. Tidak ada ditulis nombor. Kamu piti itu. Nak fitnah lewat tu. Tu Allah suruh. Bu, lain jalan. Ini kalau masyarakat baca. Tapi Bapak ya. Sebab sedekahmu maknanya luas Pak. Contoh, kece Rasulullah satu misalnya. Tabassumuka liwajhi akhika shadaqatun. Senyummu kepada orang lain sedekah. Senyum Pak kira-kira ndak baca lihat senyum Pak. Bisa? Bu. Bisa ndak awak senyum tapi ndak baca lihat bisa ndak? Masa. Jadi ndak boleh disuruh sedekah. Allah karim. Ya Bu, oke lah, aku habis waktu kecepak tadi awak dengar dulu. Apa tadi Pak? Sampai aja Pak. Ya apa tadi? Infak yang dimasukkan apa ini? Infak sedekah kan beda. Nah, nama ke siapa yang tadi itu Po? Oh Ria, oh itu. Infak sedekah. Ria, nak kecepak Ria tadi. Baik Bu. Menghindari ria. Menghindari Ria apa? Pamer orang. Masya Allah, ini bagus ini. Ini ilmu baru untuk awak Bapak Ibu. Jadi para luluh jalian. Ini banyak masyarakat umat Islam yang belum tahu. Yang benar dalam kaidah bahasa Indonesia itu bukan RIA, bukan ria. Tapi yang benarnya adalah RIYA, ria. Ya Pak ya, bisa dipahami? Ria pakai koma DT, bukan K, ria. Ria itu sudah dibakukan dalam KBBI, Kamus Besar Indonesia. Ria koma DT. Dan itu asal katanya dari bahasa Arab. Apa asal katanya? Ro'a yaro riya'ul. Artinya apa? Memperlihatkan. Ini dipahami dulu Pak. Jadi riya itu artinya memperlihatkan. Ibadah itu memang harus diperlihatkan, tidak boleh disembunyikan.
Contoh, ini mohon maaf Pak ya, cari itu ibadah harus diperlihatkan. Ambo Ustaz, misal Pak ya, ambo nak ngaku ambo Ustaz, misal kalau Pak Ibu kan menganggap ambo kan buya itu, anggap saja itu dulu. Terus ambo tinggal dakik masa jiko rumah ambo, anggap saja di samping lah di rumah Pak Bo. Ya Pak Nabi, enggak salah rumah Pak Nabi itu rumah Ambo tinggal situ. Ambo Ustaz, rumah Ambo ya. Tetapi Ambo tidak pernah pergi ke masjid sholat berjamaah. Ambo sholat saya di rumah. Di rumah sih sama anak Ambo, sama bini berjamaah Ambo di rumah. Tidak pernah ke masjid. Oh, rumah Ambo tinggal situ. Kira-kira Pak Ibu menggunjang enggak? Nah, itu riak. Ibu buya, dah itu buya tu mah. Bila pernah solat di masjid di rumah. Tak ada. Tu maknanya ibadah tu harus riak, harus dinampakkan. Salah macam. Tak boleh, tidak harus menampakkan. Contoh lagi, kau sederhana, kurban, bagi kira. Kurban apa? Ada pakar. Namun harus ada kelompoknya, kelompok barat, jauh-jauhnya atau kambing. Bu, beda itu. Kalau Allah mengecil itu lah, cuma awal saya kurang baraja, mungkin begitu. Jadi ibadah harus dinampakkan Pak. Nah kecil Pak, menjaga tidak ikhlas. Ini yang harus dipahami lagi. Antara hati jo perbuatan sudah berbeda. Kalau masalah ikhlas tidak ikhlas itu urusan orang yang bersangkutan hatinya dengan Allah Subhanahu. Contoh, Bapak Ketua tadi kan dia itu kan lewat tadi Pak Ketua lah masuk pinti Pak Ketua di kota itu. Terus aku kejar Pak Ketua dan ikhlas bisa menuduh beliau. Unda bisa, itu urusan hati Pak, urusan hati. Ini Pak. Jadi ikhlas tidak ikhlas bukan urusan dinampakkan atau tidak. Karena itu urusan hati kita pribadi. Tapi semua ibadah harus dinampakkan, termasuk sedekah. Kecuali awak sedekahnya ke makhluk yang hidup, khusus untuk fakir dan miskin. Kenapa begitu? Karena kalaupun kita tidak menampakkan, kalaupun kita tidak menyampaikan, nanti mereka yang akan berbicara dengan sendirinya. Bu, Allah jadi itu. Contoh contoh, biar mudah Pak Ibu memahami bahwa ibadah itu harus dinampakkan. Misal, ini kan salat maghrib. Ambo ada jadwal ceramah malam di Siko. Tapi ambo talambe tiba Pak. Bapak ambo talambe tiba, ambo sholat di musalla di muko. Misal contoh ambo sholat sebentar sinar, selesai sholat baru ambo kamari. Pak Ibu kan tidak nampak ambo sholat di Siko. Ketika ambo masuk, Pak Ibu lah duduk mereka. Ambo langsung kamari itu ceramah. Kira-kira dan ada di bawah pikiran Pak Ibu apa kira-kira? Iya tak tahu. Undang sholat ya. Anda itu apa? Tak pasal ketika menduduk di situ, Bapak Ibu mohon maaf, Bapak Ibu ambo talambe, Bapak ambo talambe, ambo sholat di muka atau di musola. Nah harus dipamerkan dong. Kalau enggak jadi fitnah nih. Abu dia Abu ya tenang. Sholat demikian tidak. Nah sholat maghrib oke cinta. Allah karim. Itulah penjelasan Allah itu begitu lugas dan tegas. Ternyata selama ini
kita berbicara sedekah harus disembunyikan, itu ternyata tidak benar. Menurut Allah Subhanahu wa taala, sedekah itu harus dinampakkan, diperlihatkan. Nih, kamu lihat yang lain, masalah ikhlas. Kalau misalnya ambo bersedekah, ambo nampakkan dituduh dek orang ambo ndak ikhlas, kira-kira ada ndak mudarat untuk orang lain? Ambo ndak ikhlas kok, misalnya dituduh dek orang, oh buya ndak ikhlas, kira-kira ada ndak mudarat untuk apa ibu? Ndak ada. Tapi kalau timbul fitnah, ya kan? Oh, itu piti masadi itu dimakan deh nyoto. Kira-kira mudaratnya untuk orang banyak. Jadi fitnah untuk orang banyak. Kalau tidak ikhlas, pribadi kita dengan Allah yang menanggung. Tapi kalau tidak kita nampakkan, justru fitnah untuk orang banyak. Itulah Allah mementingkan, memikirkan lebih dahulu bahwa ibadah itu lebih utama dinampakkan. Bapak Ibu, bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, wa yukaffiru, dan akan dihapuskan angkum dari kalian, min sayyi'atikum, dari yang tidak baik atau dari yang bernilai dosa. Ketika Allah nampakkan itu, maka di situ kita dengan secara tidak langsung sedang menghilangkan sesuatu yang bernilai dosa. Jadi ketika Bapak Ibu menulis nama orang-orang yang bersedekah, di situ Bapak Ibu pengurus sebenarnya sedang menghilangkan sesuatu yang nantinya akan bernilai dosa. Apa yang akan bernilai dosa? Salah satunya buruk sangka. Itu yang ditulis. Siapa yang sedekah? 100.000 dia buat tulisan. Kalau tidak dinampak ketika kota impak ternyata. Itu makanya selesai kota impak, dihitung, nanti ditulis oleh pengurus. Malam ini impak sekian, Jumat sekian. Memang harus dulu, itu laporannya, supaya tidak menghadirkan yang bernilai dosa. Bapak, apa contoh sedekah tadi? Senyum kan? Senyum harus dinampakkan. Pak Ibu tak tahu sedekah piti, sedekah senyum, senyum harus ditampilkan. Pak Ibu tak tahu sedekah senyum, sedekah tanago, tanago harus dinampakkan dulu. Gotong royong wah, kalau tidak tiba wah gotong royong nggak bisa nampak orang. Gitu bu. Ada pengurus bahasa di Bapak Ibu jamaah, insya Allah hari Minggu besok kita bergotong royong di masjid. Kita mau sedekah tenaga, ya harus datang gotong royong. Kalau tidak baca lu. Sedekah apa? Sedekah ilmu juga begitu. Ini kan apa? Sedekah ilmu harus aku nampakkan. Kalau tidak baca lu ceramah, harus tampil di depan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Pak dan Ibu, Bu, Abu, di sedekah harus dinampakkan. Kerja apa tadi? Ada impak, ada sedekah, ada Pak? Iya kan? Pak pula kerja Pak. Maaf, belurian juga. Belurian Pak. Ada impak, ada sedekah. Itu beda impak sedekah. Pak. Itu impak. Sama. Bu, sama itu beda. Kecil Pak, sama kecil dia bahasa apa? Menurut Ibu sama atau beda Pak sedekah? Sama-sama piti kerbau ya. Sama-sama. Allah karim. Baik Bu, majalah simak dulu supaya paham.
Infak dulu Pak. Kalau infak harus dilakukan oleh orang yang masih hidup. Bu, itu infak Bu. Harus dilakukan oleh orang yang masih hidup. Kalau mati, tidak infak namanya. Bapak. Yang kedua, kalau infak itu harus berupa materi. Harus uang, harus emas, harus sejadah. Pokoknya bentuknya materi, nampak barangnya. Harus materi kalau infak. Nah, harus. Baik itu sedekah tanah, infak tanah. Mana infak tanah? Tanahnya mana? Di situ. Cari lah. Jadi materialnya jelas, materi. Kalau infak. Kalau sedekah, nah nih bedanya lagi. Kalau sedekah bisa dilakukan ketika masih hidup dan bisa dilakukan ketika kita sudah mati. Contoh, awak lama meninggal, ada warna ambo, lain barasaki bulu, inyo basadaka, nyundiin untuk ambo sampai bang. Itu makanya namanya sedekah, bukan infak jariah. Bu, lima. Jadi ketika hidup bisa dilakukan, sudah mati pun kita masih bisa sedekah. Paham ya? Yang kedua, sedekah itu bisa berbentuk materi dan bisa berbentuk non materi. Maka tadi yang singgung tentang senyum. Sedekah senyum. Tidak ada infak senyum. Pernah ibu mendengar infak senyum? Tidak ada sedekah senyum. Apakah senyum materi? Tidak. Nilai moral. Dan sebab itu Pak Ibu, kalau kita ingin bersedekah, boleh dengan materi, boleh dengan non materi. Apa yang non materi itu ya? Sedekah senyum non materi, sedekah tenaga non materi, sedekah ilmu non materi. Tapi kalau infak sifatnya harus materi. Itu makanya kotak-kotak ditulis oleh pengurus masjid dan musola biasanya kotak infak, bukan kotak sedekah. Coba, ini apa namanya? Kotak infak sedekah. Infak, karena memang yang harus dimasukkan di piti. Kok bisa amin masukkan ke dalam? Baik Bu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita bersedekah, kita perlihatkan, kita nampakkan, maka justru akan membersihkan diri kita dari nilai yang bernilai dosa atau mudarat. Urusan kata kan dosa kan? Nah itu akan hilang ketika kita nampakkan sedekah kita. Dan berikutnya kata Allah, Wallahu, dan Allah bima ta'maluna khabir, dengan apa saja yang kalian kerjakan khabir, Maha mengetahui dengan teliti dan detail. Materi Allah. Jadi masalah hati itu urusan Allah. Nah, itulah maksud kira-kira. Jadi uruslah hati orang, sedang hati awak sedang salah. Pak sedekah ambo urus hati ya Pak. Apa ada ikhlas mah? Berarti ambo mau urus hati ya Pak. Ma bisa. Nah bisa mengetahui hati manusia seluruhnya yang hidup di dunia ini hanya Allah. Tidak satu pun manusia bisa mengetahui hati seseorang. Itu makanya Allah dengan tegas menyatakan Wallahu, coba Wallahu alimun
sudur. Allah yang maha mengetahui segala zat yang ada di dalam hati manusia. Badan tak sehati waktu Allah tahu, tapi manusia tidak bisa mengetahui. Oleh sebab itu, antara ikhlas jangan pernah mengkaitkan dengan tampaknya ibadah yang kita lakukan. Sebab ibadah memang harus ditampakkan. Baik, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian saja yang dapat kami sampaikan. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum